Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya yang sungguh luar biasa. Kita rasakan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki minggu yang ketiga di dalam bulan ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian dari Kidung Pujian nomor 67, Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita mengulangi pujian kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 236, Kau yang terindah. Kau yang terindah dalam hidup ini. Kau yang terindah
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dalam sikap penyembahan kita ulangi pujian kita. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita masuk dalam saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 241. Yesus mau kami bercahaya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus mau kami bercahaya, dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bersinar karena Yesus. Ayat yang kedua, Yesus mau kami kasihi satu kepada yang lain. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Bercahaya, bercahaya,
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah kami mempersembahkan penyembahan kami pada hari ini. Bahwa dari awal hingga berakhirnya, kami mohon jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 135. Bangunlah umat Masehi. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nyanyian kemenangan iman nomor 135. Bangunlah umat Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Ayatnya yang ketiga. Lihatlah tentaranya Allah, kalahkan kuasa setan. Lihatlah tentaranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jauh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Pengakuan iman dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyi satu pujian
dari Kidung Pujian nomor 358, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita mengulangi pujian kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Allah yang penuh kasih setia, rahmat dan anugerah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami seluruh sidang jemaat-Mu, mempersembahkan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk segala kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami 1 minggu lamanya sampai pada hari ini. Dan terima kasih banyak kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh ada dalam persekutuan kami berbakti menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, namun kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, sebab sungguh indah perbuatan-perbuatan tangan kasih-Mu Tuhan, yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan 1 minggu dalam perjalanan hidup kami, dalam berbagai aktivitas kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui bersama-sama sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan mereka, sehingga ada beberapa di antara jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun lagi dalam minggu yang kami jalani sampai pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi beberapa sidang jemaat-Mu. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia mereka, mereka pun akan semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, dan terus melakukan apa yang terbaik dalam pandangan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan saudara kekasih kami Nyonya Hesti Patiku, yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan menjalani masa mengandung kurang lebih 9 bulan lamanya.
Dan oleh pertolongan Tuhan pada hari Jumat yang lalu, saudara kami boleh melahirkan dengan selamat melalui operasi sesar. Terima kasih banyak Tuhan telah hadir anugerah-Mu di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan kembali kekuatan kesehatan saudara kami Nyonya Hesti Patiku, sehingga ia boleh kuat dan sehat kembali untuk merawat anak pemberian-Mu di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kami datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dalam pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan mereka di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan teguh, berdiri kokoh di atas iman percaya mereka kepada Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang menjalani usia lanjut. Ada banyak di antara jemaat-Mu Tuhan yang sementara menjalani usia lanjut. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Sehingga sekalipun fisik mereka semakin hari semakin lemah, karena usia lanjut yang mereka jalani dan juga karena berbagai penyakit. Tetapi kiranya iman percaya mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap bersuka cita menjalani usia lanjut yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh umat ketebusan-Mu Tuhan, untuk senantiasa terpelihara sempurna dalam perlindungan sayap pengasihan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah sampai pada saat ini, kiranya perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, senantiasa menuntun dan menyertai melindungi perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami senantiasa kuat dan sehat di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga medis. Mari Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis dalam menghadapi sesama kami dengan berbagai sakit penyakit, termasuk dengan mereka yang terpapar dengan virus corona. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka dengan sempurna, sehingga mereka tidak terpapar dan tidak tertular dengan virus corona yang ada. Mereka ada kuat dan sehat dalam perlindungan sayap pengasihan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan akan sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Matta, Ibu Lomo, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Saudara kami Rinto Palengka, dan Nyonya Maria Parinding. Dan juga ya Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk orang tua Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Nyonya Agustina Torano, orang tua Bapak Penatua Hendrik Afdan, orang tua saudara kami ya Besli, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yakob Tandiring. Kami berdoa kiranya Tuhan mengasihi mereka. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan senantiasa terulur untuk menjamah tubuh mereka yang lemah. Sehingga lewat jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Lebih daripada itu Tuhan terus kuatkan mereka di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk memulihkan segala kondisi kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Ada di antara jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam mencari lapangan pekerjaan, yang sedang bergumul dalam menantikan anugerah Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi mereka. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang menjalani masa mengandung.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Sampai tiba waktunya nanti mereka boleh dapat melahirkan dengan selamat dalam kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pergumulan mereka sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi setiap umat-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Karena itu Tuhan Engkau tolong jemaat-Mu untuk senantiasa menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Memohon kiranya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Gitu pun juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap program-program kami di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya membukakan jalan untuk setiap rencana dan program yang telah kami canangkan bersama-sama. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tidak ada satupun dari program itu dapat kami realisasikan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan kami datang berdoa memohon kepadamu, Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga setiap rencana dan program itu Tuhan boleh terrealisasi dengan baik, seturut dengan kehendak dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Begitupun juga kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Baik itu sebagai tim gembala, kami berdoa Tuhan untuk para aktivis gereja. Tuhan kiranya menolong agar kami senantiasa sehati sepikir di dalam mengayunkan langkah kami, menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kami berdoa kepada Tuhan mendoakan untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, dan badan pengurus majelis jemaat. Dalam mengatur dan menata pelayanan, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan menolong. Sehingga pelayanan-pelayanan kami Tuhan di dalam organisasi kami Gereja Kibait yang sama kami cintai, akan senantiasa berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan urapan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kepada Tuhan mendoakan sekolah-sekolah teologi yang sedang membina dan memperlengkapi anak-anak Tuhan yang sementara belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka sehingga mereka boleh dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan biarlah setiap anak-anak yang terpanggil akan diperlengkapi untuk masuk dalam pelayanan di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan kiranya menolong walaupun mereka harus belajar dari rumah karena situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan semangat bagi anak-anak kami untuk terus belajar. Sehingga dengan demikian Tuhan mereka boleh dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan di atasnya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga kami berdoa kepadamu Tuhan. Mendoakan pemerintah dan bangsa negara kami ini. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan menolong pemerintah kami dalam memimpin negara kami ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan kami mohon hikmat-Mu. Karuniakan kepada para pemimpin kami. Sehingga mereka boleh dapat mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga ya Tuhan kami berdoa kepada Tuhan untuk semua para tetangga-tetangga kami yang ada di seputaran gereja ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam menjalani kehidupan dan dalam pekerjaan mereka. Terlebih khusus Tuhan kuatkan mereka dan teguhkan mereka di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama sebagai warga masyarakat, kami saling mendukung satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Dan biarlah di atas semuanya itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami setiap umat-Mu yang duduk mendengar. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kiranya benih-benih firman itu mengambil bahagian yang terbaik di dalam hati dan kehidupan kami. Akan menjadi penuntun dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kepada hamba Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya urapan-Mu Tuhan turun menyertai dan memberkati. Sehingga hamba boleh memperkatakan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Seturut dengan kehendak dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sambut dan dengarkan doa ucapan syukur dan permohonan kami ini.
Sebab kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita telah ditebus oleh darah-Nya, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk melayani di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno MTH. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mengulangi pujian kita dan saya undang Bapak Jemaat Tuhan untuk berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat kekasih Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita memohon urapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama menghampirimu dengan sebuah kerinduan kami. Kami mau mendengar Tuhan berfirman kepada kami melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, jamah hati pikiran kami, umat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Engkau urapi kami bersama-sama. Kami mohon urapan-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan,
Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini tema renungan kita bersama adalah hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2. Dan yang kedua dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Yang pertama Mazmur 146 ayat 2. Firman Tuhan demikian bunyinya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pembacaan yang kedua dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama-sama pada kesempatan ini. Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dengan tema kita hari ini, hidup untuk melayani. Jika setiap orang tahu mengapa dia hadir dan untuk apa dia ada di suatu tempat, maka dia pasti akan beraktivitas sesuai dengan maksud dan tujuan kehadirannya di tempat tersebut. Tema kita hari ini mengatakan hidup untuk melayani. Sama seperti apa yang Yesus katakan demikian. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Itu berarti maksud dan tujuan kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini sangat jelas. Demikian pula dengan kita, setiap warga jemaat atau setiap warga gereja. Kita harus tahu pasti untuk apa kita menjadi anggota gereja atau untuk apa kita menjadi orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selaku warga gereja, apakah tujuan kita hidup di dunia ini? Atau apakah tujuan kita menjadi orang Kristen? Melalui renungan kita ini, kita akan belajar bersama tentang maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah kita diciptakan untuk melayani. Kita diciptakan untuk melayani. Wahyu 4 ayat 11 dan Yesaya 43 ayat 7 mengatakan tentang hal itu. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ibaratnya orang yang berteduh di bawah pohon kemudian berjalan lagi. Segala sesuatu yang ada, yang Allah ciptakan,
baik yang di langit maupun yang di bumi ini, pasti ada maksud dan tujuannya, atau pasti ada hikmahnya dia ada. Tujuan utama penciptaan manusia ialah supaya mengetahui tentang Allah sebagai Sang Pencipta dan beribadah kepadanya atau menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini beberapa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia itu. Yang pertama, Allah menciptakan manusia supaya menjadi mitra Allah dalam mengelola alam semesta ini. Yang kedua, Allah menciptakan manusia supaya berkuasa dan mengatur ciptaan lainnya atau alam semesta. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia supaya bersekutu, supaya menyembah, dan supaya menghormati Allah. Dalam kitab Wahyu 4 ayat 11 tertulis demikian, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkaulah telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang keempat, manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 7 berbunyi demikian, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Dan manusia diciptakan supaya memuji dan memuliakan Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 mengatakan demikian. Kami yang dari semula dipilih supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi, dalam hal ini menjadi sangat jelaslah mengapa dan apa tujuan Allah menciptakan manusia itu. Tentunya Allah sangat mengharapkan maksud dan tujuan penciptaannya tercapai di dalam dan melalui diri kita, yaitu kita dicipta untuk bersekutu, kita dicipta untuk menghormati dan menyembah Allah. Namun saudaraku, hal ini tidak dapat lagi dibuat oleh manusia karena tujuan Allah tersebut telah dirusak dan telah dirampas oleh iblis sejak tragedi Taman Eden. Sejak itu manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa lagi menyembah Allah karena manusia telah dipisahkan dengan Allah Sang Penciptanya. Manusia telah terpisah dengan Allah karena dosa, karena pelanggaran Hawa dan Adam di Taman Eden. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan hal itu. Yang artinya semua manusia telah mati secara rohani.
manusia tidak bisa lagi melayani Tuhan. Tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Dan tidak bisa lagi bermitra dan bersekutu dengan Tuhan. Padahal tujuan penciptaan adalah untuk melayani Tuhan. Berarti tujuan itu telah dirusak, telah dirampas oleh iblis di Taman Eden. Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Walau demikian, sekalipun iblis telah merampasnya, tetapi Allah berusaha menyelamatkan manusia. Dan itu sebabnya hal yang kedua yang kita mau renungkan ialah kita diselamatkan untuk melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan untuk melayani. Allah mencipta kita, tujuannya supaya kita melayani. Tapi dirampas oleh iblis. Lalu Allah berusaha menyelamatkan kita supaya kita dapat melayani Tuhan. Karya penyelamatan umat manusia dimulai sejak peristiwa kejatuhan manusia. Dan pertama ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam Kejadian 3 ayat 15 disebut dengan sebuah istilah proto-evangelium yang diartikan sebagai rencana dan strategi pemenangan atau penyelamatan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan itu harus dikumandangkan atau harus diproklamirkan. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah jika Allah tidak mencari dan menyelamatkan manusia itu. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, harus ada pengorbanan. Sekali lagi, untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, harus ada pengorbanan. Pengorbanan apakah itu? Yang pertama, saudara, pengorbanan Allah Bapa. Bapa rela mengorbankan anaknya dengan mengutusnya ke dalam dunia ini. Ia mengutusnya ke tengah-tengah serigala. Ia mengutusnya ke dalam dunia yang menolaknya. Kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 mengatakan tentang itu. Itulah pengorbanan Bapa. Lalu yang kedua, pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus rela tinggalkan tahtanya dan masuk ke dalam dunia. Yesus rela menjelma jadi manusia. Yesus rela menderita di dalam dunia ini. Yesus rela disalibkan. Yesus rela mati dan dikuburkan. Bahkan Yesus rela turun ke dunia orang mati. Itulah pengorbanan Yesus demi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam pengorbanan Kristus yang adalah anak domba Allah, karya keselamatan itu dituntaskan. Tanpa pengorbanan Kristus, mustahil
ada penyelamatan manusia yang berdosa. Inilah kasih yang terbesar dan inilah kasih yang paling agung. Yohanes 15 ayat 13 katakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, untuk bisa melayani dan menyembah Tuhan, manusia harus disucikan. Manusia harus diampuni dosanya dan dihidupkan kembali atau diselamatkan melalui pengorbanan agung Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan itu, barulah bisa berkenan menghadap Allah kembali untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, atau untuk melayani Tuhan melalui segala potensi selagi manusia itu hidup. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Segala bakti dan pengorbanan kita kepada Tuhan tidak akan berarti jika kita tidak disucikan. Jika kita tidak diampuni. Dan jika kita tidak diselamatkan. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan. Setelah kita diselamatkan oleh karya agung Tuhan Yesus, barulah kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Karena itu, bagi kita yang sudah diselamatkan, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 146, pembacaan kita hari ini ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara, layanilah Tuhan semasih Anda hidup. Bekerjalah bagi Tuhan selagi ada kesempatan dan selagi harimu masih siang. Ingat syair lagu yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Pendeta Wilhelmus Latumahina menciptakan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sayangnya, pendeta Wilhelmus Latumahina telah dipanggil Tuhan. Tetapi sekalipun ia telah dipanggil Tuhan, ia masih terus bicara dengan syair lagunya yang masih ada. Layani Tuhan semasih hidup, layani Tuhan semasih ada kesempatan dan semasih kuat. Yang ketiga, kita dipilih untuk melayani. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Allah mencipta kita untuk melayani. Allah menyelamatkan kita untuk melayani Dia. Dan Allah memilih kita untuk melayani Dia. Jika Tuhan memilih hambanya yang Ia mau pakai, Ia tidak harus mencari dari orang-orang yang berketurunan pendeta atau yang berketurunan penatua diaken. Ia dapat memilih siapa yang Ia kehendaki untuk melayani Dia. Saudara, Tuhan memilih orang yang Ia sukai untuk menjadi hambanya. Orang-orang yang disukai oleh Tuhan adalah orang-orang yang rela dan siap untuk melayani. Karena itu, pelayan sejati adalah pelayan yang siap melayani. Orang yang siap melayani adalah orang yang disukai Tuhan. Yang kedua, Tuhan memilih orang yang dibutuhkannya.
Tuhan memilih orang yang dibutuhkannya. Ketika Tuhan memilih seseorang, Ia memiliki pertimbangan-pertimbangan tentang orang-orang yang akan dipilih itu. Tuhan memilih tiap hambanya karena Ia membutuhkan orang-orang itu. Ia pilih kita karena Ia membutuhkan kita. Apa kira-kira yang Tuhan butuhkan pada diri kita? Mungkin pada diri kita Tuhan melihat ada potensi. Mungkin juga Tuhan melihat ada kesabaran. Atau ada kesetiaan. Dia memilih kita karena mungkin Dia melihat kita sebagai orang yang rendah hati. Yang ketiga, Tuhan memilih orang yang Ia mau pakai. Tuhan memilih orang yang Dia mau pakai. Setiap orang yang merasa berada dalam barisan pelayan Tuhan, seharusnya sadar bahwa ternyata saya ada di sini karena Tuhan mau memakai saya. Harusnya sadar bahwa saya ada dalam barisan pelayanan karena Tuhan mau memakai saya. Saudara, jika Tuhan mau memakai kita, tapi kita menghindari pekerjaan Tuhan, maka tentu Tuhan sedih. Bahkan bisa jadi Dia marah kepada kita. Jika Tuhan mau memakai kita, tapi kita malas melaksanakan pekerjaan itu, Tuhan bisa bertindak mendisiplinkan kita dengan caranya sendiri. Jika kita ada dalam barisan pekerjaan Tuhan, berarti Tuhan telah memilih kita dari jemaatnya. Tuhan telah memilih kita dari keluarga dan dari persekutuan untuk melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Dengan demikian, selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa tidak ada yang bersifat kebetulan dalam hidup ini. Jika kita hidup dan ada di dunia ini sekarang, bukan kebetulan kita ada, tetapi ada maksud dan rencana yang maha kuasa menghadirkan kita di dunia ini. Kita diciptakan ternyata untuk melayani Dia. Namun karena iblis, kita kemudian jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran akan hukum Tuhan. Lalu Tuhan berinisiatif menyucikan dan mengampuni kita, serta menyelamatkan kita untuk maksud agar kita melayani Dia. Dan kita yang telah diselamatkan itu, ada yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melayani Dia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, semoga kita semua tahu dengan pasti untuk apa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita ada dalam gereja atau dalam persekutuan jemaatnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kiranya menjadi suluh dan rema dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, mengenal pundi hari ini. Yang pertama, pundi yang pertama persepuluhan atau kolekte, pundi yang kedua dana sarana prasarana, pundi ketiga dana diakonia, dan kotak di depan dana pembangunan gereja. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman.
nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang keempat. Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Ayat yang kedua, sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Ataukah engkau duduk lipat tangan tetapi tak layani dia terus? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah keluh di salib Tuhanmu. Ayatnya yang keempat. Ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidak lengah memasukkan namaku dalam dunia? Saudara, kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah keluh di salib Tuhanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Mensyukuri kemurahan-Mu, mensyukuri kehidupan, kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami ada dalam persekutuan kami di rumah masing-masing dalam penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi penuntun bagi kami, mempergunakan hidup yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa, dengan hikmat, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak kepada-Mu Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih berkat kesehatan dan kekuatan. Terima kasih berkat sukacita, bahkan berkat materi yang Engkau atur dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan dan sebagai salah satu bentuk pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menerima persembahan kami hari ini sehingga berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah dapat dikelola dengan baik, dipergunakan dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang telah memberi persembahan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, kami akan terus merasakan berkat baru Tuhan beri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah persembahan kami. Kami datang serahkan kepadamu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Saja ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak Tuhan yang melindungi jiwaku akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Ayatnya yang keempat, iring dalam riang suci. Iring dalam riang suci, tubuh jiwa nyawa gelap, dengan kata dengan aman, itu rinduku tetap. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring Tuhan, aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada akhir ibadah kita ini, mari arahkan hati kamu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, damai yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali melantik sale-salenya. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kepada yang bertugas silakan. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Terpujilah nama Tuhan atas berkenannya Tuhan memberkati kita dalam sepanjang ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita ini boleh berkenan kepada Tuhan, dengannya kita diberkati sekalian.
Berikutnya kita akan mendengarkan informasi atau berita gereja. Yang pertama, tim gembala dan badan pengurus majelis jemaat bersama pengurus PIK mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang kita jalani dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Semoga dengan umur panjang, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah kuat dan sehat di dalam Tuhan. Kemudian informasi berikutnya bahwa kebaktian doa kita, kebaktian doa dilaksanakan pada hari Jumat jam 18.30 dan kebaktian hari Minggu dilaksanakan pada hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian kebaktian-kebaktian lainnya seperti kebaktian rumah tangga, kebaktian PIK yang telah diatur dan telah dijadwalkan untuk sementara masih kita tunda sampai situasi membaik lalu kita melaksanakannya bersama-sama. Demikianlah berita gereja bagi kita sekalian, Bapak Ibu sidang jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.